Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam. Kali ini kami tim Amroso sedang berada di pertirtaan Watu Gede, atau tepatnya kalau menurut sejarah itu tempat pemandian Ratu Kendedes dan para selir. Selirnya, ya, para selir itu. Waktu di masa kerajaan Kenarok dan sampai berakhirnya kerajaan Singosari itu. Jadi kali ini kami ingin tahu tentang sejarah tempat ini. Jadi sebetulnya seperti apa sih? Jadi ngapunten. Jadi saya ini orang Watu Gede dewe, wong Singosari dewe, tapi sik kayak iki mrene. Baru sekarang saya kesini. Jadi ini pertama kali saya kesini. Ya, kalau dari tentang tempat ini, apa ya, kalau menurut tentang sejarah tempat ini, kalau menurut dari yang Anda lihat tentang tempat ini itu seperti apa? Kalau di sini itu dominan auranya positif, sedangkan di sini kan tempat bersuci ya Mas, tempat bersuci. Bahkan di sini sering digunakan ritual. Ini sahabat Alam Roso, ini di masa-masa hari-hari tertentu seperti ya hari Asura atau hari-hari tertentu seperti Jumat Legi, itu banyak wisata yang datang ke sini, termasuk yang banyak sekali itu orang Bali. Bahkan dari luar Jawa banyak yang datang. Hindu, bahkan agama Hindu sering datang ke sini untuk bersilaturahmi ke tempat ini. Sekaligus kemungkinan ingin mengenang sejarah yang pernah ada, dan sejarah ini harus kita uri-uri dan kita jaga supaya kelestarian alam itu masih indah. Itu. Kalau dari sisi aura tadi kan positif ya di sini ya. Kalau dilihat dari penghuni-penghuninya, maksudnya maaf kan di sini kan apa ya, kalau saya lihat kan dekat pemukiman warga, kayak kampung gitu ya, seperti ini. Jadi jelas itu. Kalau dari penghuni-penghuninya kayak seperti yang bangsa astral itu seperti apa yang dominan di sini? Di sini ular, ular sama harimau, termasuk penjaga yang di sini itu ular. Pas tempatnya? Ular, harimau. Ya banyak sekali Mas Witi. Ini di sini ada genderuwo, kuntilanak ya termasuk ada. Tapi yang sosok dominan beliau-beliau itu ya? Tapi yang penguasa di sini adalah ular. Kalau di sini sahabat Alam Roso, kalau kita lihat dari sudut pandang dari indera paningal, istilahnya Indera penglihatan mata batin, itu di sini itu kalau ular kalau keluar ini banyak sekali, bahkan ribuan. Ularnya itu? Ribuan Mas. Ini kemungkinan hari-hari tertentu dia akan muncul. Iya, iya. Apakah misalnya kalau keluarnya itu apa itu Gus? Apa kayak hari-hari tertentu atau ada hari-hari besar seperti hari-hari apa kayak suro apa gimana seperti itu? Apa hari-hari? Enggak. Ini kemungkinan ada hari tertentu yang kita tidak akan tahu. Oh, begitu. Di sini sahabat Alam Roso, seandainya Anda penasaran untuk datang ke tempat pemandian yang sering dibuat mandi sama Putri Kendedes dan selir-selir raja Pada zaman dulu ini, pada zaman kerajaan Kenarok, Anda silakan datang ke desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di sini auranya bagus sekali. Banyak yang bilang di sini kalau bisa itu bisa, kalau mandi di sini itu bisa keluar aura dan bisa awet muda kan gitu Mas. Karena di cerita sejarah waktu masih zaman kerajaan dan bahkan sampai sekarang yang mengenang sejarah bahwa Kendedes itu orang yang tercantik yang pernah ada di Jawa sini, termasuk istri Kendedes. Istri dari Kenarok, Raja Kenarok.
Istri Kenaro. Iya, Raja Kenaro. Iya, seperti itu. Ya seperti yang Anda saksikan kan banyak sahabat saya. Jadi di salah satu channel itu kan banyak juga apa ya, sudah nggak asing lagi tentang tempat ini kalau menurut saya. Jadi kalau tidak dari salah satu channel itu ada katanya di sini tuh nomor 3 tereksotis apa ya, kayak terhot katanya dari itu. Kalau di Jawa itu ini nomor 3 tereksotis sebetulnya. Jadi tak tahu jadi dari sisi mana. Jadi beliaunya itu kok sampai di ranking dinomorkan ke situ dari segi mananya seperti itu. Kita lihat Mas yang lainnya. Monggo. Coba kita belakang. Oke, sahabat Ramso, kita akan coba jalan-jalannya Pak. Lihat. Sebenarnya di sini tuh apa ya? Nggak begitu luas ya? Enggak, ini seandainya ini nggak terkubur ini luas Mas. Oh. Ini sampai bahkan sampai di ujung utara sampai barat ini masih bisa digali seandainya mau menggali, dan di sini masih banyak patung-patung kemungkinan gitu. Iya. Kalau saya lihat dari sudut pandang saya gitu. Oh, sebenarnya. Ini kan ini bangunan ini. Oh, ini baru ya? Baru. Ya. Oh, nggih. Ini kan baru. Jadi sebetulnya sahabat saya, jadi kalau dari pandangan Agus tentang tempat ini dulu, ini sebetulnya nggak sedikit ini, maksudnya nggak kecil ini, tapi ini luas sebetulnya. Jadi mungkin dari zaman ke zaman, ataunya jadi apa kayak namanya, mungkin sudah tertimbun oleh alam mungkin ya seperti itu, jadi terkubur, jadi mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya luas. Tapi kalau ini, kalau dari sisi berarti kayak nyata kayak sini saya lihat seperti ini ya segini, ini nggak terlalu luas, jadi seperti itu. Apakah ini juga baru bahan-bahan ini? Baru ini kan kelihatan dari pasangan batu batanya itu kan baru Mas. Kalau itu ya itu memang zaman kerajaan, ini bangunnya ini prajurit kerajaan. Iya. Kayak seperti nggak pakai apa semen gitu tuh ya? Enggak Mas. Jadi langsung di ditanam. situ ada celah-celahnya kan? Iya. Ini buat celah-celah untuk istilahnya, kalau orang dulu itu memang hebat. Jadi kan seandainya ada air hujan yang masuk ke turun dari atas ke bawah, ini kan nggak bisa longsor, kan meresap langsung meresap di celah-celah gitu ya. Iya. Nah ini kan baru semua. Oh, ini baru semua ya. Tapi ini kalau itu kayak lama Gus. Iya, tapi ini termasuk, kalau ini kan bukan lama Mas. Ini kan, oh, ini baru yang ini kan ini untuk apa? Seperti supaya nggak longsor kan gitu, dipasangi batu. Iya. Jadi kalau dari pandangan Mak Gus tentang tempat ini sebenarnya, jadi sosok-sosok yang dominan di sini itu sebetulnya apa ya, kayak yang penguasa di sini itu, kalau dari Mak Gus tadi itu seperti ular dan harimau Gus ya, seperti itu. Bagi siapa saja yang suka perjalanan spiritual, mungkin nggak asing lagi bagi Anda semuanya tentang tempat ini, seperti itu. Iya. Oke, coba kita aja ke sana. Santai. Aku tak turun Gus, tak lihat sana ya. Iya. Jadi seperti yang Anda lihat ya sahabat Ramso, ini kayak tempat apa namanya? Bentuk apa? Pengorbanan apa? Penghormatan atau untuk tempat sesaji.
Ini juga tempat apa namanya, sumber mata airnya ini, dan ini juga ada tempat untuk penghormatan juga. Kalau saya lihat dari bentuk atau tempatnya ini seperti ini, untuk tempat apa, bersemedi, untuk seperti itu. Jadi seperti ini, seperti yang Anda saksikan tentang di sini. Bos, ini kalau dari mestinya gimana ini? Apa sumbernya emang di sini? Iya, ini. Yang di sini ini? Iya, ini kan termasuk ini sumber utama, Mas. Oh, yang utara ini apa yang itu? Yang di sini. Oh, yang utara ini. Ini sumber utama. Itu dari sana juga ada sumber Iya. utama. Ini sahabat alam rasa, di sini itu ada pohon lo Ya. yang di dominan apa? Dililiti apa? Dililiti pohon Iya. beringin. Ini sahabat alam rasa. Jadi ada pohon loah, kalau orang yang biasa loah itu dililiti. Kalau orang Jawa ini namanya dinamakan pohon lo, sahabat saya. Tapi ini loh, kok anehnya atau uniknya ini kan pohon beringin ini nempel, akar-akar pohon beringin ini nempel di pohon lo-nya seperti itu. Ya, seperti ini. Gitu. Jadi satu apa ya? Satu akar, dua. Ini melilit ya, Mas. Ya, melilit itu ya. Bagus ya. Jadi kayak apa? Nyatu gitu loh ya. Seperti itu. Ini peninggalan sejarah yang harus kita ururi dan kita kenang. Ya. Kan gitu, Mas. Iya, iya. Ini seandainya dipugar pasti luas ini. Pasti luas. Tentang tempat ini, untuk pesan-pesannya jenengan, biar kita semuanya biar apa ya, tetap apa ya, tetap mengenang tentang sejarah ini, monggo wis. Jadi gini sahabat alam rasa, kita sebagai orang Jawa jangan sampai lupa sama Jawanya. Dari wong Jawa ini, tadi wong Jawa cek lali ambek Jawamu. Meskipun awakmu apal nang bahasa liya. Oke. Kan gitu ya, Mas? Nggih. Dan kita sebagai orang Jawa harus tahu sejarah tentang yang ada di Jawa, yang pernah ada sebelum kita ada. Ya. Dan sejarah tidak akan punah selamanya. Harus kita rawat, kita jaga, kita uri-uri. Ya. Kita sebagai manusia harus apa, Mas? Harus bersahabat dengan alam. Ya. Dan di alam ini itu ada sejarah. Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus merawat, menghormati, Ya. menghormati yang ada di alam ini dan menghormati yang ada di alam lainnya. Ya. Kan gitu. Ya. Seperti yang Anda lihat semuanya tentang perwujudan atau yang di alam ini nyata, bahkan nyata. Adat, sejarah tidak akan pernah hilang. Sebab itu tadi apa yang dikatakan Pak Gus tadi, benar-benarnya tadi lek dadi wong Jawa ojo lali Jawa, ini seperti itu. Jadi sebelum kita ada, beliau-beliau yang dahulu itu ada. Jadi sejarah tidak akan pernah bohong, sejarah tidak akan pernah hilang. Seperti itu. Kami hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, salam sejahtera, Namo Buddhaya, selamat siang.
Petani.